wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Vivian Kartika. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji normalitas. Dalam uji normalitas itu ada 3 metode. Yang pertama itu metode chi-square. Metode chi-square atau x kuadrat untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. X kuadrat sama dengan K sigma I sama dengan 1 OI min EI kuadrat per EI. Keterangannya yaitu X kuadrat sama dengan nilai X kuadrat, OI itu nilai observasi, EI yaitu nilai expect atau harapan luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N, total frekuensi, Pi kali N, dan N-nya itu adalah banyaknya angka dalam data atau total frekuensi. Semakin kecil nilai-nilai X kuadrat menunjukkan bahwa data yang diamati semakin mendekati distribusi yang diteorikan. Pada uji kecocokan ini, H0 yang dirumuskan ialah bahwa data amatan mempunyai distribusi tertentu yang dihipotesiskan sebagai daerah kritisnya ialah dk sama dengan X kuadrat lebih besar dari X kuadrat A V, dengan V-nya yaitu derajat kebebasan. Jadi dalam uji kecocokan ini uji hipotesisnya selalu menggunakan uji satu ekor kanan. Uji kecocokan untuk distribusi uniform. Seperti diketahui bahwa sebuah distribusi disebut distribusi uniform apabila fx sama dengan 1/c dengan c-nya yaitu konstanta tertentu. Tampak bahwa menentukan frekuensi harapan hanya diperlukan satu kuantitas saja, yaitu total frekuensi. Oleh karena itu derajat kebebasannya ialah K dikurang 1. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 120 kali diperoleh data sebagai berikut. Mata dadu 1 muncul sebanyak 20 kali, mata dadu 2 muncul sebanyak 22 kali, mata dadu 3 muncul sebanyak 17 kali, mata dadu 4 muncul sebanyak 18 kali, mata dadu 5 muncul sebanyak 19 kali, dan mata dadu 6 muncul sebanyak 24 kali. Ujilah apakah sebaran data tersebut memenuhi distribusi uniform jika diambil A sama dengan 5%. Satu yaitu H0-nya sama dengan populasi berdistribusi uniform, A1-nya sama dengan populasi tidak berdistribusi uniform, 2 A-nya sama dengan 0,05. Statistik uji yang digunakan yaitu X kuadrat sigma KI sama dengan 1 OI min EI kuadrat per EI X kuadrat K min 1. Komputasinya ini ada tabelnya. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus frekuensi amatannya, terus frekuensi harapannya sama O min E-nya. X kuadrat OBS sama dengan O kuadrat per 20 ditambah 2 kuadrat per 20 ditambah min 3 kuadrat per 20 ditambah min 2 kuadrat per 20 ditambah min 1 kuadrat per 20 plus 4 kuadrat per 20 sama dengan 34 per 20, hasilnya yaitu 1700. 5 itu daerah kritisnya. V sama dengan K dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. X kuadrat 0,05, 5 sama dengan 11,070. DK sama dengan X kuadrat 11,070 dan X kuadrat OBS sama dengan 1,700 DK. Keputusan uji sama dengan H0 diterima. 7 kesimpulannya yaitu populasinya berdistribusi uniform. Yang kedua, metode Lilliefors. Uji normalitas dengan metode Lilliefors digunakan apabila datanya tidak dalam distribusi frekuensi data bergolong. Pada metode Lilliefors, setiap data XI diubah menjadi bilangan baku ZI dengan transformasi ZI sama dengan XI min X per S.
Statistik uji untuk metode ini adalah L sama dengan max FZI min SZI dengan FZI sama dengan P ZI lebih besar dari ZN 0,1. SZI sama dengan proporsi cacah ZI lebih besar dari Z terhadap seluruh Z. Sebagai daerah kritis, DK sama dengan L lebih dari I. A, N dengan N adalah ukuran sampel. Untuk beberapa A dan N, nilai L, A, N. Nah, contohnya, sebuah sampel berukuran 6 diambil secara random dari suatu populasi ke-6. Nilai dari sampel tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 4, 0, 8, 6, 14, 10. Dengan mengambil A-nya yaitu 5%. Ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H0, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1-nya, sampelnya tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. A-nya, taraf signifikansinya yaitu 0,05. 3. Statistik uji yang digunakan yaitu L sama dengan max FZI min SZI dengan FZI sama dengan P ZI lebih dari Z ZN 0,1 dan SZI sama dengan proporsi cacah ZI lebih dari Z terhadap seluruh ZI. C. Dari data di atas diperoleh sigma X sama dengan 42 dan sigma X kuadrat sama dengan 412, sehingga diperoleh X sama dengan 42 per 6 sama dengan 7 dan S sama dengan akar 6 dikali 412 min 42 per 6 dikali 5 sama dengan akar 708 per 30 sama dengan akar 23,6 sama dengan 4,86. Untuk pengisian kolom pertama perhatikan sebagai berikut. F min 1,440 sama dengan P min 1,44 lebih besar dari Z sama dengan 0,5 min 0,4251 sama dengan 0,0749. S dikali min 1,44 sama dengan 1 per 6 sama dengan 0,1667. Oleh L sama dengan max FZI min SZI sama dengan 0,1009. 5 daerah kritisnya yaitu L 0,05, 0,6 sama dengan 0,139, DK sama dengan L lebih dari 0,319, L observasinya sama dengan 0,1009 DK. 6. Keputusan uji sama dengan H0 diterima. 7. Kesimpulannya yaitu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh beda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov, sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel perbandingan Lilliefors. Pernyataan metode Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. Data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi dapat untuk N besar maupun N kecil. Contoh soal. Suatu penelitian tentang berat badan mahasiswa yang mengikuti pelatihan kebugaran fisik atau jasmani dengan sampel sebanyak 27 orang diambil secara random. Didapatkan data sebagai berikut: 78, 95, 90, 78, 80, 82, 77, 72, 84, 68, 67, 87, 78, 77, 88, 97, 89, 97, 98, 70, 72, 70, 69, 67, 90, 97 kg dengan A sama dengan 5%. Apakah data tersebut di atas diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Nah, di sini signifikansi uji nilai FT min Fs terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai FT min Fs terbesar nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 diterima, H1-nya ditolak. Jika nilai FT min Fs
lebih besar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka H0 ditolak, H1-nya diterima. Nah, dari contoh tadi hipotesisnya yaitu H0-nya populasi berat badan mahasiswa berdistribusi normal, H1-nya yaitu populasi berat badan mahasiswa tidak berdistribusi normal, A-nya yaitu 0,05. Nah, di sini ada contoh tabelnya ya, teman-teman bisa lihat. Nah, derajat bebas DF tidak diperlukan, nilai tabel. Nilai kuantil penguji Kolmogorov A sama dengan 0,05, N sama dengan 27 yaitu 0,254. Tabel Kolmogorov-Smirnov. Daerah penolakan menggunakan rumus 0,1440, 0,2540 lebih besar dari 0,1440, berarti H0 diterima dan H1-nya ditolak. Kesimpulannya yaitu populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal, yaitu A sama dengan 0,05. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.